Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Dimanapun Tuhan. kau berada pagi hari ini, kita bersyukur ketika Yesus naik ke sorga. Dia janjikan seorang penolong Amin. bagi kehidupan kita. Untuk menguatkan Makasih kita, Tuhan. untuk Terima menghiburkan kita, untuk membawa kita kepada jalan kebenarannya. Pagi ini kita akan mulaikan ibadah kita dengan penuh iman kepada Yesus. Kita nikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
Pagi ini kami datang dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kami ada karena pekerjaan Roh Kudus. Kami ada karena Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan ditinggikan dari atas semuanya. Dari segala Allah Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu bersekutu kembali dengan Tuhan. Kami rindu merasakan kembali suasana sorga. Ketika Engkau terangkat ke sorga, kami juga merasakan ya Tuhan perkara-perkara sorga terjadi bagi hidup kami pagi hari ini. Karena kami mau intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terjadilah kuasa-Mu dalam kehidupan kami pagi hari ini. Sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Kami siap melayani Tuhan. Urapi kami semua. Urapi semua sidang jemaat dimanapun segenap jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus naik ke surga. Amin. Tapi satu kebenaran bahwa Ia akan datang kembali. Sama seperti saat Dia naik ke surga. Dan selama kita menantikan Dia, mari kita minta Tuhan, jamah kami dengan urapan-Mu. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
Dia naik ke surga, tetapi dia memberikan seorang penolong saya dan saudara. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Sorakan haleluya! Haleluya. Haleluya! Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang luar biasa menjaga kami. Oh, mari bersama katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan.
Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Injil Lukas menuliskan bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia naik bukan dengan tangan yang terkatup. Tetapi Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya. Dia membuka tangannya untuk memberkati murid-murid semuanya. Dan oleh karena berkat yang diberikan oleh Yesus itu, murid-murid mempunyai hati yang penuh sukacita. Mereka senantiasa tinggal dalam persekutuan di dalam rumah Allah dan mereka memuliakan Allah. Kita tahu dari Alkitab yang tentu saja kita baca, kehidupan jemaat mula-mula, jemaat gereja mula-mula, mereka sangat bersemangat meresponi amanat agung yang diberikan oleh Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan jemaat gereja mula-mula mereka mempunyai cara hidup berjemaat yang luar biasa. Mereka senantiasa memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan doa pujian penyembahan mereka, tetapi kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul, kita tahu jemaat gereja mula-mula mereka juga memuliakan Allah dengan harta mereka. Mereka menjual hartanya, membagi-bagikan untuk pelayanan sesuai keperluan. Mereka tidak hanya memperhatikan sebuah pelayanan misi saja, tetapi mereka juga tidak pernah meninggalkan yang namanya pelayanan meja. Nah, seperti pada gereja mula-mula, dalam sebuah pelayanan gereja ada pelayanan-pelayanan yang harus kita perhatikan. Bukan hanya pelayanan mimbar saja, tetapi ada pelayanan untuk memuridkan, pelayanan meja dan pelayanan misi. Dan itu semua membutuhkan dukungan dan peran serta dari semua jemaat. Dukungan itu bukan hanya berupa dukungan doa saja, tetapi peran serta memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan tenaga bagi pelayanan. Dan juga tentu saja memberikan dukungan dana. Karena untuk membiayai sebuah pelayanan diperlukan biaya, saudara ya. Tidak murah untuk membiayai suatu pelayanan. Tetapi kita tahu sangat mahal harga yang harus dibayar. Tetapi sama seperti berkat yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga di atas Bukit Zaitun. Saya yakin berkat itu pula yang diberikan Yesus kepada seluruh jemaat GPDI JOTW. Supaya kita bisa meneladani cara hidup jemaat di gereja mula-mula. Di mana mereka dengan senantiasa penuh sukacita berada dalam persekutuan di dalam bait Allah. Dan mereka dengan penuh sukacita mereka memuliakan Allah. Bukan hanya dengan doa, pujian dan penyembahan mereka, tapi mereka juga memuliakan Allah dengan harta mereka. Nah saudara, dukungan peran serta seluruh jemaat tentu saja dibutuhkan bagi gereja lokal kita, bagi pertumbuhan gereja lokal kita. Bapak, Ibu, Saudara bisa terlibat aktif dalam semua pelayanan-pelayanan yang ada, dalam semua wadah-wadah yang ada. Tetapi gereja juga memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk terlibat aktif memuliakan Allah dengan harta kita, dengan memberikan korban persembahan. Dan apabila Bapak, Ibu, dan Saudara ingin memberikan korban persembahan, seperti yang beberapa waktu telah kami sampaikan, Bapak, Ibu bisa mengumpulkannya dan membawanya nanti ke gereja apabila kondisi gereja sudah memungkinkan untuk kita kembali beribadah. Tetapi Bapak Ibu juga bisa memberikan korban persembahan
melalui transfer rekening untuk persembahan perpuluhan sebagaimana sudah tercantum dalam layar monitor. Ada rekening BCA nomor 15402197784 dan rekening Danamon 003605977713 atas nama Henimis Keasa. Sedangkan untuk persembahan kepada gereja ada satu nomor rekening atas nama GPDI COTW Temanggung, yaitu di Bank Mandiri dengan nomor rekening 185 185 601 02 271. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, kami tahu Engkau sudah menyediakan banyak berkat bagi setiap kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau memberikan kepada kami pertolongan, bahkan Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Supaya kami tahu Tuhan, kami mau memenuhi amanat agung yang sudah Engkau sampaikan, menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, buat setiap kami mau meresponi secara positif Tuhan amanat agung-Mu ini. Kami mau berkorban dengan doa kami, dengan pikiran kami, dengan tenaga kami, dengan waktu kami. Bahkan kami mau berkorban dengan harta yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami bawa semuanya di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan semuanya akan menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memperhitungkan setiap persembahan kami itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya berkat yang Engkau berikan kepada murid-murid, itu pun Engkau sudah siapkan bagi setiap kami, jemaat-Mu di gereja GPDI Church on the Way ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang memampukan kami untuk kami dapat berkorban Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergabung bersama ibadah streaming kenaikan Yesus ke surga GPDI COTW Temanggung. Sebelum ibadah dilanjutkan, mari kita simak info gereja berikut ini. Hari Jumat, 15 Mei 2020 lalu, telah dibagikan 120 paket sembako ke tiap-tiap koordinator rayon GPDI COTW Temanggung. Panitia yang bekerja sama dengan seksi sosial masih membuka donasi untuk periode selanjutnya. Dari jemaat untuk jemaat, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, mari kita saling membantu sesama. Anda dapat menghubungi sekretariat atau transfer ke rekening sebagai berikut. Buat kalian, para pemuda dan remaja, ada kabar gembira. Mulai Sabtu 23 Mei 2020, kalian bisa ikuti ibadah Pro-M dan TOTW jam 6 sore di channel YouTube GPDI COTW Temanggung. Yuk, kabarin teman-teman kamu, jangan lupa untuk stay tune setiap Sabtu jam 6 sore. Anda tetap dapat mendaftar baptisan air. Adapun pelaksanaannya menunggu keputusan pemerintah tentang status social distancing. Anda dapat mengikuti ibadah online GPDI COTW Temanggung dengan jadwal sebagai berikut. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di tengah kesusahan, tetap berharap pada Tuhan. Berkerumunlah di sekeliling pengorbanan Kristus Yesus.
menantikan kedatangan Tuhan, maka Raja Wali Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan sanggup bertahan. Demikian COTW News kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk setiap teladan yang Yesus berikan bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara, kita mau kembalikan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami mau memandang kepada Engkau Tuhan. Kami mau fokus tertuju kepada Engkau. Sebab Engkau adalah pemilik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha-Mu. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, sujud di depan tahta. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
hormat. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan katakan, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya. Thank you Jesus, yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Yang menerima kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu bersama-sama. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Glory Jesus. Raja mulia dan berterima kasih Tuhan, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sorakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Yesus Tuhan, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami tinggikan, kami muliakan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan disampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami subur Tuhan. Agar supaya setiap firman-Mu yang kami boleh terima, yang masuk dalam hidup kami, membuat iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah Yesus kami ada, oleh darah Yesus kami dibebaskan. Dan kami percaya setiap firman Tuhan itu yang menyucikan dan membersihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pujian penyembahan kami persembahkan kepada Engkau. Kau diberkati dengan pujian penyembahan kami. Dan siaplah kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba firman-Mu, bahkan kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan senang sekali kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita menjadi bagian untuk menantikan Tuhan. Kita menjadi bagian untuk menantikan kedatangannya. Tema pada hari ini di dalam peringatan kenaikan Yesus naik ke sorga adalah kita menantikan. Kita bukan hanya sekedar memperingati, tetapi kita menantikan kedatangannya. Dan kemudian ketika kita menantikan, permasalahannya bagaimana sikap kita di dalam menantikan. Karena ada banyak, nanti kita akan bisa melihat dari firman Allah sendiri. Akan memang
terpolar, ya, akan terpisah. Ada yang menantikan dan mulai menganggap, wah, memang musimnya sudah kayak gini. Sehingga mereka mulai menantikan, mereka mulai menjalani kehidupan ya seperti biasa. Sekarang saya mau bertanya pada pagi hari ini, masihkah Bapak Ibu bersemangat menantikan kedatangan Tuhan? Ya, gak ada salahnya bersama dengan kami para pelayan yang ada di sini. Kita katakan sepertinya sebuah yel-yel sederhana. Saya bersemangat, saya sehat, saya bersemangat, saya tetap beriman. Ya, jadi katakan gini, saya sehat, saya bersemangat, saya tetap beriman. Karena berapa banyak kali kita puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih sehat. Puji Tuhan kalau engkau masih bersemangat. Tapi masihkah beriman? Masihkah penuh dengan Roh Kudus? Nah, itu pertanyaannya. Itu sebabnya nggak ada salahnya ya, saudara-saudara yang ada di rumah, kita perkatakan dengan iman. Saya sehat, saya bersemangat, saya tetap beriman. 2, 3, mulai. Saya sehat, saya bersemangat, saya tetap beriman. Untuk kedua kalinya kita lakukan sekali lagi. 2, 3, mulai. Saya sehat, saya bersemangat, saya tetap beriman. Untuk ketiga kalinya. Saudara setuju? Kita perkatakan ketiga kalinya. Saya sehat, engkau sehat, apapun keadaanmu. Mungkin engkau rasanya masih mengalami gejalanya. Engkau masih mengalami sepertinya merasakan gejalanya. Ingat, perempuan yang 12 tahun pendarahan, ketika dia mendekati Yesus, dia masih merasakan gejalanya. Dia masih lemah. Tapi bukankah dia mulai berpikir, dia mulai berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan menariknya, Yesus berkata, imanmu menyelamatkan. Dari imannya, itu yang dia perkatakan. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, saudara katakan, saya sehat. Kalau saudara lagi ngelokro, pagi ini rasanya, aduh sampai kapan. Saudara bisa berkata, saya bersemangat. Dan kita akhiri dengan kita katakan, saya tetap beriman. Apa yang kita imani? Yang kita imani bukan kematian. Yang kita imani kehidupan. Yang kita imani perkara yang terbaik dari sorga. Yang kita imani adalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita ucapkan untuk yang ketiga kali dengan iman. Mari kita perkatakan bersama-sama. 2, 3, mulai. Saya sehat, saya bersemangat, saya tetap beriman. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kami perkatakan, kami tetap dijaga di dalam kesehatannya Tuhan. Karena kami ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kami. Kami bersemangat jalani hari-hari kami. Kami mau tetap beriman kepadamu. Kami mengimani firman Allah terjadi atas hidup kami. Kami mengimani Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Jadilah pada kami seperti firman Allah, sebab kami adalah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Di dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga, mungkin kita sudah sekian lama kita memperingatinya. Ya, sudah sekian lama, sehingga tidak heran kita mulai berpikir, oke, saya sudah berulang kali memperingati, dan Yesus mulai berkata, aku akan datang kembali. Dulu waktu saya masih belum kawin, saya sudah dengar pendeta-pendeta ngomong, Yesus segera datang. Sampai sekarang saya sudah punya cucu. Kapan Yesus datang? Coba kita lihat. Ini pernah juga menjadi pertanyaan dari para murid. Kisah Rasul 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kisah para Rasul 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita memperhatikan ya. Jadi kalau kita melihat ini sebetulnya pertanyaannya adalah kapan engkau memulihkan umatmu Israel?
Saya bacakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita nggak pernah bisa tahu masa dan waktunya yang sudah ditetapkan oleh Bapa di sorga. Terus ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi permasalahannya, ketika kita sedang menantikan masanya, jelas-jelas Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Karena ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan jadi kesaksian. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada seorang bapak, dia menyaksikan dalam kondisi dia juga sedang susah. Tetapi beberapa kali dia harus menguatkan orang lain. Orang yang menelpon, teman-temannya yang menelpon. Saya bersyukur. Saya yakin mungkin bapak ini sedang juga menyaksikan. Teruslah izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau jadi berkat. Sehingga kesaksiannya sampai ada satu orang, dia berkata, yang nggak terlalu cukup kenal dengan bapak ini, berkata, bapak ini pendeta ya? Dia katakan, saya bukan pendeta, sayanya orang biasa, saya jemaat biasa. Saudara bisa melihat, bahkan jemaat biasa bisa dianggap seperti pendeta. Dipikirnya nggak ngalami susah. Dia katakan, saya juga masih mengalami susah. Tetapi itulah yang firman Allah mengatakan, ketika Roh Kudus turun menaungi kita, hidup kita jadi kesaksian. Jadi kesaksian bukan soal kita kemudian menjadi kaya raya, kemudian bebas masalah. Bukan. Tapi hidupmu, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau ucapkan, kesaksian hidupmu itu jadi hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terus kita teruskan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi sudah melihat, ini adalah pembicaraan terakhir. Ketika murid-murid, mungkin kita juga mulai bertanya, kapan Yesus kembali? Ingat sebuah lagu lama kan pernah ada digubah sebuah lagu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku jika sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Masihkah benar-benar hatimu rindu pada Yesus Tuhan? Atau rindunya karena, wah, yang di Brebes nggak bisa datang ke Temanggung, ya, jadi LDR, long distance relationship, ya, bukan itu. Nggak salah sih kalau saudara rindu pada seseorang. Tapi masihkah kita rindu lebih daripada rindu supaya pembatasan lockdown PSBB ini kemudian dibebaskan? Rindu supaya wabah ini kemudian sirna? Lebih daripada itu, masihkah rindu dengan kedatangannya? Atau kita mungkin mulai menjadi biasa? Firman Allah mengatakan, ketika murid-murid sedang bercakap-cakap dan Yesus mulai mengatakan, kamu tidak pernah tahu dan masanya, tetapi Roh Kudus akan turun atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peringatan kenaikan Yesus, kita nggak pernah bisa tahu masanya. Tetapi firman Allah, Yesus menjanjikan, aku utus Roh Kudus untuk menyertai engkau. Aku utus Roh Kudus untuk jamah bibir, hati, dan pikiran. Sama seperti kesaksian yang saya dengar. Bapak rumah tangga ini masih ada di dalam kesusahannya.
Tetapi ketika dia harus menguatkan orang yang menelpon dia nggak boleh berkata gini, wah podo, nangkene yo, wah, ya enggak. Dia hanya mulai katakan, dia mulai sampaikan apa yang dia imani. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dalam penantian kita menantikan kedatangannya, Roh Kudus turun atas hidup kita, itu akan menjamah bibir kita, menjamah hati kita, menjamah pikiran kita. Karena memang bibir itu perlu dijamah. Ingat peristiwa ketika 10 pengintai mereka berkata-kata karena nggak bisa menahan hati. Sehingga tidak heran Tuhan berkata, apa yang engkau katakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Dan saya bersyukur tadi saudara sedang berkata-kata di hadapan Tuhan. Saya sehat, saya bersemangat, saya tetap penuh iman. Itu yang kita perkatakan, bukan di hadapan saya, bukan di hadapan HP saudara, bukan di hadapan televisi saudara, tetapi engkau sedang memperkatakannya di hadapan Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus turun, maka engkau jadi saksi. Firman Allah mengatakan, itu kalimat terakhir ketika Yesus berbincang dengan muridnya dan terangkatlah dia ke sorga. Dan tadi pengkhotbah keuangan mengatakan, mengutip dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 dan 51. Kabar baiknya ketika Yesus terangkat ke sorga, dia punya gesture. Gesture itu artinya gerak tubuhnya. Gerak tubuhnya adalah memberkati. Ketika engkau pagi hari ini engkau bersemangat untuk merayakan, bukan sebagai sebuah liturgi atau sebagai perayaan nasional, ya karena itu kan jadi hari libur nasional, perayaan karena hari libur nasional, tetapi karena engkau mengimani Tuhan. Kabar baiknya ketika Yesus naik ke sorga, firman Allah mengatakan Yesus mengedangkan tangannya dan memberkati. Dan hari ini engkau ada di bawah naungan sayapnya, ada di bawah naungan kepak sayapnya, di bawah kepak berkatnya. Terima dengan iman. Yesus naik ke sorga dan dia memberkati. Dan kabar baiknya kalau Yesus memberkati, dia berkati lengkap. Dia berkati roh kita. Biarlah hari-hari ini roh kita tambah menyala-nyala. Ingat, ketika yang jasmani rasanya sepertinya harus dibatasi. Sama seperti jungkat-jungkit, ya. Jungkat-jungkit. Ketika yang satu lebih berat, yang satu jadi lebih ringan. Ketika satu lebih berat, satu pasti lebih ringan. Begitu juga ketika mungkin rasanya yang jasmani harus dibatasi, sudahkah yang rohani makin berat? Ketika rasanya pergi kemana-mana, biasanya setiap minggu sekali minimal ke mall. Saya ingat ada satu anak usia 3 tahun. Dia pernah ngomong begini sama maminya. Mami, nanti kalau sudah coronanya sudah selesai, ke mall ya. Mall. Dia bilang, pergi ke mall. Jadi rupanya sampai anak 3 tahun pun rasanya, aduh, kapan pergi ke mall? Tapi ketika rasanya yang jasmani nggak boleh pergi ke mall, kehidupan rohanimu sedang menikmati mall sorgawi. Karena apa? Engkau berpesta dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam pembahasan firman Allah. Tetapi permasalahannya bagaimana sikap hati kita. Izinkan Roh Kudus turun. Izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran. Karena kita melihat memang tanda-tanda zaman. Coba kita membuka Matius 24 ayat yang ke-22. Matius 24 ayat yang ke-22.
Firman Allah sudah menuliskan begini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Sadar atau tidak sadar, kita juga mengalami tanda-tanda zaman ini. 24 jam itu rasanya cepat sekali. Rasanya kita baru saja mengalami PSBB. Saya hanya ingat terakhir kali ada surat edaran baik dari majelis pusat dan majelis daerah, kemudian ada surat edaran juga dari majelis wilayah, ya, yang akhirnya membuat kita benar-benar tidak beribadah. Itu tanggal 29 Maret. 29 Maret. Kemudian April berlalu. Di situ ada perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Kemudian sekarang kita masuk bulan Mei dan kita sudah tanggal 21. Berarti kalau nanti 8 hari lagi itu sudah 2 bulan. Ya, memang mungkin bagi sebagian orang cukup terasa 2 bulan. Tapi jujur, apakah benar-benar terasa 2 bulan itu? Enggak. Sekarang kita jalani 2 bulan, bahkan kalau kita jalani 1 minggu itu cepat sekali. Kayaknya baru selesai hari Minggu, sudah hari Senin. Kemudian hari Senin, tahu-tahu sudah hari Rabu. Begitu selesai Rabu, tahu-tahu sudah weekend lagi, sudah akhir minggu. Saudara yang merasakan 1 hari, kayaknya barusan bekerja, barusan mandi, kemudian mulai bekerja, tahu-tahu sudah jam 12 siang, rolasan. Begitu sudah jam 12 siang, waktu itu cepat berlalu, tahu-tahu sudah jam 3 sore, tahu-tahu sudah, ya, matahari sudah terbenam. Dan tahu-tahu sudah jam 9 malam. Waktu itu dipersingkat. Dan firman Allah mengatakan, sekiranya waktunya tidak. Bukankah ini merupakan tanda-tanda zaman? Dan sekarang kalau kita melihat tanda-tanda ini mulai digenapi, apa sikap kita? Coba kita teruskan, masih di pasal yang sama, ayat 28-nya. Menarik sekali ketika Yesus ditanya, ya, waktu tanda-tanda zaman ini mulai terjadi, apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan? Dan menarik sekali, Yesus menjawabnya agak menurut konsep kita kayak nggak nyambung. Nggak nyambungnya karena Yesus menjawab begini, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kayaknya nggak nyambung. Apa hubungannya dengan akhir zaman? Kemudian waktu Yesus mulai berkata, bila mana semuanya itu terjadi, kapan semuanya itu terjadi, apa sikap kami untuk menghadapi semuanya itu? Yesus menjawabnya, bila mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ayat yang sama kalau saudara lihat di dalam Lukas 17 ayat 37. Lukas 17 ayat 37. Karena nanti saya akan menekankan peristiwa-peristiwa yang ditulis lebih detail oleh penulis Injil Lukas. Perhatikan ini, Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Kan aneh, ketika ditanya, "Di mana Tuhan?" Tapi Tuhan menjawabnya. Dan kalau sudah lihat sebetulnya konteksnya, coba kita lihat mulai, kita mundur dari ayat 34-nya. Ayat 34 mengatakan ini, "Aku berkata padamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan." Ayat yang ke-35, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kita nggak pernah berdoa, pas 2 pemimpin pujian,
Dua pemimpin pujian laki-laki dan 2 pemimpin pujian perempuan. Nggak usah kita berdoa tentang itu. Tapi kan bukankah firman Allah mengatakan ini bicara tentang tanda-tanda zaman. Ada 2 orang sedang menghilang, 2 perempuan. Perempuan ini sedang bekerja, sedang melayani. 1 dibawa, 1 tertinggal. Dan menarik sekali ketika murid-muridnya mulai bertanya, Tuhan kenapa seperti ini? Yesus menjawab, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kenapa? Kenapa harus jawabannya rasanya aneh? Tapi mari kita mundur lebih jauh lagi di ayat 23-nya. Di ayat 23 dan 24. Mari kita melihat ketika Yesus mulai berkata, Lukas 17 ayat yang ke 26 dan 27. 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Jadi rupanya menjelang kedatangannya itu seperti di zaman Nuh. Apa yang akan terjadi? Coba kita teruskan ayat 27-nya. Ayat 27-nya akan mengatakan, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28-nya di zaman Lot. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat 29-nya, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Firman Allah mengatakan, kadangkala kita juga sedang mengalami new normal. Tapi apakah normal untuk selalu kita tidak pernah beribadah bersama-sama? Tidak. Tetap nanti ada waktunya untuk kita kembali lagi bisa beribadah. Tetapi firman Allah mengatakan ketika mendekati kedatangannya, Yesus mulai dengan seperti di zaman Nuh. Seperti di zaman Nuh. Rupanya ada pembedaan ketika diawali di zaman Nuh. Dan apa yang terjadi sebetulnya di zaman Nuh, kita sudah tahu sekali. Firman Allah mengatakan, waktu Allah melihat kecenderungan hati manusia demikian jahat, kemudian Allah punya niat untuk, ya sudah, kita kembali pulihkan. Dan waktu itu Allah beri kesempatan. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang memberikan kesempatan. Kalau di minggu pagi kemarin saya sempat menyinggung, jangan tertunduk kepada debu. Jangan terus tertunduk kepada tanah. Ingat, Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika engkau mendengar firman Allah, bersyukur Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kabar baiknya, sebagaimana Yesus memberikan jubahnya kepada perempuan yang bertelanjang, yang didapati berbuat zina, Tuhan yang sama yang memberikan jubahnya kepada kita. Mungkin engkau seperti si anak bungsu yang sudah berfoya-foya dengan harta ayahnya, sehingga jadi jatuh miskin, bangkrut. Kita semua sudah bangkrut dalam dosa. Sama seperti si anak bungsu, akhirnya bahkan makanan babi pun itu membangkitkan seleranya. Bayangkan, makanan babi. Tetapi ketika dia sadar, dia kembali dia mulai teringat akan ayahnya. Perhatikan
Firman Allah mengatakan ketika dia kembali dari jauh, ayahnya sudah menantikan dia. Saya hanya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dari jauh Bapak di sorga sudah memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita. Dan ketika kita mau datang mendekat kepadanya, firman Allah mengatakan, Bapak itu mulai berlari mendapatkan si bungsu. Dan menarik sekali kalau saudara perhatikan, dia mulai berkata, waktu bungsu mulai berkata, Bapak, aku tidak layak disebut anak Bapak. Sebetulnya dia punya niat mau ngomong begini, jadikan aku pelayanmu. Tapi belum sampai selesai, firman Allah mengatakan, Bapak itu mulai berkata kepada pelayan-pelayannya, ambilkan jubah, berikan, pakaikan kepadanya. Dan itulah yang Allah kerjakan atas hidupmu. Kalau menurut nalar, sebetulnya si anak ini masih bau babi. Karena dia menjadi pekerja di kandang babi. Menurut nalar harusnya dia mandi dulu, kemudian dia cuci dulu, baru pakai jubah. Tapi saudara lihat, begitu besar kasih Allah memberikan kesempatan kepada si bungsu itu. Dia langsung pakaikan jubah, pakaikan kasut, pakaikan cincin. Dan hari ini ketika engkau sedang menantikan kedatangannya dan engkau mendengarkan firman Allah, Allah mau pulihkan hidupmu. Allah mau pakaikan, engkau hanya tinggal berkata, Tuhan. Sama seperti sebuah lagu lama kan. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Izinkan Allah berkarya lebih lagi. Itu sebabnya berimanlah, Allah memberikan kita kesempatan yang baru. Baik, sekarang kita masih kembali kepada di zaman Nuh. Allah begitu mengasihi umat. Itu sebabnya Allah suruh Nuh untuk membangun bahtera. Ibrani 11 ayat yang ke-7 mengatakan, Nuh dengan taat dia membangun bahtera itu. Sekalipun belum pernah dia lihat, ya, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum pernah ia lihat. Saudara bisa bayangkan, di zaman itu belum pernah ada hujan. Nuh nggak pernah searching di YouTube gimana caranya buat kapal. Zaman sekarang ya setiap kita bisa searching di YouTube. Tapi Nuh nggak bisa searching di YouTube gimana caranya buat. Tapi tentang sesuatu yang belum kelihatan, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan iman. Jadi Allah suruh membuat bahtera panjang 300 hasta. 300 hasta bicara tentang penebusan, 300 bicara tentang keluputan. Lebarnya 50 hasta. 50 hasta itu bicara tentang Pantekosta. 50 hasta bicara tentang pembebasan. 50. Kemudian tingginya 30 hasta. 30 itu angka, itu bicara tentang kedewasaan. Nuh disuruh membuat bahtera. Dan bahtera itu terdiri dari, menarik sekali, ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Sudah ingat, Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Dan pintunya hanya 1. Pintu bahtera itu hanya 1. Di mana? Di tingkat kedua. Bukan di paling bawah, bukan di paling atas, di tingkat kedua. Bukankah Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan itu. Jendelanya juga cuma 1 di atas. Kadangkala
Anak-anak sekolah minggu kalau gambar bahtera, jangan kayak gambar kapal Titanic ya, jendelanya banyak. Jendelanya hanya satu di bagian atas. Hanya satu di bagian atas. Kalau kita mau detail, itu pelajaran yang luar biasa. Jendelanya hanya satu. Dan kembali lagi, ketika Nuh disuruh membuat bahtera, kabar baiknya, coba kita kembali kepada Kejadian 7 ayat yang ke-13. Kejadian 7 kita akan lihat ayat yang ke-13 mengatakan begini. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Termasuk, kalau saudara teruskan ayatnya, termasuk binatang-binatang berpasangan, yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Mereka masuk ke dalam bahtera. Dan kalau bicara ketika mereka masuk ke dalam bahtera, bahkan firman Allah mengatakan 7 hari sebelum hujan. Jadi sebelum hujan sudah di lockdown sama Tuhan di dalam bahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara sedang mengalami PSBB, nikmati saja bahtera keselamatan itu. Amin. Puji Tuhan, saudara, PSBB sekarang sekalipun ada di dalam rumah, saudara bisa searching kemana-mana. Di zaman Nuh itu nggak ada TV, nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak ada internet. Dan itu yang mereka harus kerjakan. Dan saudara ingat, nggak ada jendela dan tidak boleh dibuka. Dan ketika mereka mulai masuk ke dalam, firman Allah mengatakan, bahkan coba kalau saudara lihat ayat yang ke-16, firman Allah mengatakan ayat yang ke-16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan yang menutup. Wahyu 3 ayat 7 mengatakan, kalau Tuhan menutup nggak ada yang bisa buka, kalau Tuhan buka nggak ada yang bisa tutup. Jadi bahtera itu bukan sama seperti kalau saudara mungkin lihat ada film jadul Ten Commandments, atau The Bible. Di situ digambarkan Nuh narik ngerek kemudian pintunya ditutup. Bukan Nuh yang menutup, Tuhan yang menutup. Ketika juga Tuhan izinkan, kembali lagi, kita sepertinya dunia sedang mengalami pembatasan. Mari firman Allah mengatakan sebagaimana di zaman Nuh. Sebagaimana di zaman Nuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun rasanya Jumat Agung saudara harus kebaktian di rumah, kemudian Paskah saudara harus kebaktian di rumah, sampai kenaikan, sampai mungkin nanti pada perayaan Pentakosta kita harus merayakannya di rumah. Mari sama seperti Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada, ingat, tinggallah di dalam bahtera. Ya, sedapat mungkin tetaplah tinggal, nikmatilah. Aduh, tapi rasanya sumpek. Enggak, nikmati. Ini saatnya ketika yang jasmani sepertinya harus dibatasi. Izinkan rohmu bisa menangkap sesuatu. Nanti kita akan lihat di bagian akhir, rupanya ada rencana Allah yang besar. Kalau selama ini kita nggak pernah bisa pergi-pergi, ikuti saja anjuran dari penguasa kita, pemerintah yang ada. Dan mulai nikmati di dalam bahtera yang Tuhan sudah sediakan. Jalin keintiman dengan Tuhan. Jalin keintiman satu dengan yang lain. Tapi jalin keintiman dengan Tuhan.
Dan kabar baiknya di dalam Bahtera, kalau saudara lihat pasal 8, Kejadian 8 ayat yang ke-1 mengatakan gini. Kejadian 8 ayat yang ke-1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam Bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ketika engkau mau tetap nikmati, tinggal di dalam Bahtera. Firman Allah ini mengatakan, Allah mengingat Nuh. Allah ingat juga hidupmu. Allah perhatikan. Allah tahu yang ada di dalam Bahtera. Allah tahu juga kesusahan-kesusahan. Allah tahu mungkin kesulitan perekonomian. Ingat, Nuh di dalam Bahtera, dia menampung sekian ribuan, mulai dari singa satu pasang. Belum lagi harimau satu pasang, gajah satu pasang, jerapah satu pasang, kuda Nil satu pasang. Mereka ngurusi nya loh. Maaf, mungkin rasa, tapi mereka harus urusi itu. Tapi selain binatang-binatang itu mengeluarkan kotoran, berarti harus makan. Terus Pak, singa di dalam Bahtera makan apa? Harimau makan apa? Belum lagi ada macan tutul, belum lagi ada macan kumbang. Mereka makan apa? Saya hanya mau sampaikan, kalau Allah mengingat, saya nggak tahu gimana persediaannya Nuh. Dan mungkin itu menjadi persediaanmu dalam PSBB ini. Tapi hari ini kabar baiknya, Allah mengingat hidupmu. Anak-anak Nuh, Allah mengingat hidup mereka. Allah mengingat juga masa depan mereka. Mungkin ada orang muda mulai berpikir, kalau seperti ini terus sekolahnya, gimana masa depan saya? Ingat, Allah mengingat Nuh, Allah mengingat saudara, Allah mengingat engkau juga. Dan saya senang sekali, di dalam Bahtera tidak terjadi pembunuhan. Bagaimana Bapak bisa tahu? Saya imani firman Allah. Coba kita lihat Yesaya 11 ayat 28. Yesaya 11 ayat 28 mengatakan, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat yang ke-8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Ya, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Wow. Di dalam Bahtera, ya. Saya hanya ingat pernah satu kali ada pengerja, ayo mandiin anjing. Kemudian dia berkata, Bu, anjing itu mau gigit saya. Mau teto. Ya. Tapi kabar baiknya di dalam Bahtera, ya. Di dalam Bahtera, firman Allah mengatakan singa sama dengan lembu, mereka bisa makan jerami. Sehingga tidak ada pembunuhan di dalam Bahtera. Apa yang mustahil bagi pikiranmu, karena Allah mengingat Tuhan itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tetapi permasalahannya ketika kita lihat situasinya, kita hanya lihat situasi, oh gara-gara negara ini. Jangan. Ganti kita menyalahkan, mari kita izinkan saya dengan iman dipelihara dalam bahteranya Tuhan. Itu sebabnya saya tetap menantikan kedatangannya. Saya izinkan Roh Kudus turun dan melingkupi saya. Nantikan kedatangannya. Bersemangatlah untuk menggenapi firman-Nya. Dia adalah Allah yang setia. Izinkan firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Nanti mungkin pemain musik, kita rubah lagunya. Tuhan kau setia,
hidupku menggenapi firman. Kita izinkan benar-benar hidup kita menggenapi firman-Nya. Kuasa mujizat itu menyertai hidup. Tapi masihkah kita izinkan kuasa Tuhan? Masihkah kita bersemangat dengan Dia? Dan saya perlu kasih tahu, mereka ada di dalam bahtera. Kadangkala kita mulai berpikir, memang terjadi hujan 40 hari 40 malam. Tapi firman Allah mengatakan air melingkupi bumi ya, sampai lebih tinggi dari gunung-gunung itu 150 hari, 5 bulan. Bahkan Nuh keluar dari bahtera. Coba kita lihat Kejadian 8 ayat yang ke-14. Kejadian 8 ayat yang ke-14 mengatakan dalam bulan kedua pada hari, atau dari ayat 13-nya, dari ayat yang ke-13, klik ayat 13-nya. Dalam tahun ke-601, jadi Nuh masuk ke dalam bahtera, usianya 600. Pada bulan yang pertama, tanggal 10, ketika Nuh mulai masuk dalam bahtera. Nah, kemudian dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Nuh gak punya hak untuk membuka pintu. Dia hanya bisa membuka jendelanya. Ayat 14-nya. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Perhatikan ayat yang ke-15-nya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi Nuh ada di dalam bahtera 1 tahun 17 hari. Ini bukan nubuatan tentang PSBB, bukan. Saya nggak bilang begitu. Tapi ketika kita ada di dalam pembatasan, sudahkah kita nikmati? Pak, terus apa hubungannya dengan burung nasar di sekeliling bangkai? Firman Allah mengatakan, Bapak Pendeta Bambang Trisusilo pernah ya di satu hari Rabu kalau saya tidak salah, menggambarkan kita seperti burung nasar, kita seperti Raja Wali yang sedang dilatih. Coba perhatikan Ayub 39 ayat yang ke-30. Di itu ayat 30, ayat 30-nya. Ayub 39 ayat yang ke-30 mengatakan begini. Ayub, anak-anaknya karena kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 27 itu bicara tentang burung nasar, tentang burung Raja Wali. Menariknya, anak-anaknya menghirup darah dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Raja Wali digambarkan selalu ada di sekitar bangkai dan di mana ada yang tewas, disitulah mereka menghirup darah. Wow, kelihatannya seram sekali. Tapi bukankah setiap minggu pertama kita sedang memperingati kematian Kristus? Ada bangkai, kita minum, kita makan roti yang adalah gambaran dari tubuh Kristus. Kita minum anggur yang gambaran dari darah. Itu sebabnya sementara kita menantikan, sekali lagi, perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar liturgi, tetapi menjaga kita. Saya tetap ada di sekitaran bangkai Kristus. Saya tetap beriman sebagaimana Nuh juga. Dia tetap beriman pada penyediaan Allah. Dia beriman kepada firman Allah. Dia beriman kepada kepemimpinan Allah. Dia beriman kepada penyediaan Allah di dalam bahtera. Memang belum ada Alkitab di zaman itu, tetapi bukankah Ibrani 11 tadi mengatakan
Apa yang dia melakukan sesuatu yang belum dia lihat. Dia hanya dengar firman. Dia percaya pada firman. Dia percaya kepada kepemimpinan Allah. Saudara ingat, di dalam Bahtera nggak ada kemudi. Di dalam Bahtera nggak ada layar. Tapi Kejadian 8 ayat yang keempat mengatakan, ya, kemudian Bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Siapa yang mengemudikannya? Allah yang mengemudikannya. Dan Ararat, adakah kebetulan Ararat itu artinya kutuk dibalikkan? Bukankah memang gara-gara manusia tanah menjadi tanah yang terkutuk? Tetapi Nuh ketika dipimpin oleh Tuhan, bahteranya kandas, di mana kutuk itu sudah dibalikkan. Sehingga tidak heran ketika Nuh keluar dari bahtera, firman Allah mengatakan ketika dia menabur, hasilnya subur sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmati keintiman dengan Tuhan. Di dalam bahtera kesempatan menikmati keintiman dengan Tuhan. Di dalam bahtera kesempatan untuk kita mulai saling menguatkan satu dengan yang lain. Nggak ada lagi karakter singa, karakter serigala. Wong kue koyo singo. Orang itu kayak, enggak. Di dalam bahtera semua dipelihara karena diingat oleh Tuhan. Baik, saya akan akhiri dengan satu ayat, satu cerita yang mungkin rasanya saudara sudah ingat sekali. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Mulai dari ayat yang pertama. Saudara akan lihat tentang 10 anak darah. Mereka sama-sama dipanggil. Mereka sama-sama menjadi mempelai. Mereka menjadi pengantin. Bride. Mereka dipersiapkan. Tapi sayangnya kembali lagi, di dalam menantikan kedatangan mempelai, tetap ada pembedaan. Ada sama-sama tertidur memang, sama-sama tertidur, tapi bedanya yang 5 dia punya persediaan minyak, yang 5 tidak. Dan saya akan akhiri dengan ayat terakhir ini. Matius 25 ayat yang ke-9. Menarik sekali. Waktu yang bodoh dia minta minyak. Menariknya yang bijaksana ngomong begini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saya berpikir gini, Tuhan, kenapa kok? Kalau tadi kan kita sudah lihat ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 tertinggal, 50%. Sekarang 10. Kenapa enggak Tuhan? 7 terangkat, 7 bijak, 3 bodoh. Tapi kenapa kok 50% juga rupanya. 5 bijak, 5 bodoh. Ya kita gak mau bermain angka. Tapi itu peringatan buat kita. Dan waktu itu si bijak mulai berkata, pergi, beli. bisa ubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena kalau di dalam ada satu hal yang saudara bisa lihat, ini lebih menjelaskan. But the wise answered and saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go you rather to them that sell. Perhatikan, buy for yourself. Belilah untuk dirimu sendiri. Buy for yourself. Ketika kita ada di dalam bahtera, nikmati Tuhan. Buy for yourself. Sekalipun saya pendeta, saya nggak bisa belikan itu buat anak-anak saya. Mereka harus juga buy for themselves. Mereka harus beli untuk diri mereka sendiri.
di dalam bahtera itu, di dalam menantikan kedatangannya, bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita hanya berkata gini, kok orang rampung-rampung yo coronanya, kok enggak selesai coronanya, hanya marah-marah seperti itu? Tetapi apakah engkau mulai seperti di dalam bahtera engkau berkata, Tuhan, sepertinya ketika yang jasmani dibatasi, saya cari engkau lebih lagi. Buy for yourself. Engkau beli untuk dirimu sendiri. Engkau nikmati Tuhan untuk engkau sendiri. Engkau nikmati urapan. Ketika rasanya pergerakanmu dibatasi, di sini saatnya engkau mengalami, Tuhan, saya mau mengalami berpetualang dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Memang kita nggak ada doa 10 hari dalam arti kita berkumpul bersama di gereja. Tapi di rumah saudara masing-masing. Buy for yourself. Nikmati. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang baik dan Dia tetap sempurna. Nyanyikan pujian ini bersama para pemuji-pemuji. Katakan dengan iman. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Terima kasih. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Dia sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyi bersama-sama bersama dengan pemuji. Kau sempurna, Engkau baik Tuhan. Kau tak pernah salah Tuhan di dalam rencana dan karya-Mu. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Dialah yang sempurna. Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan karya kami serahkan hidup kami. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kami taruh hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami berserah padamu Tuhan.
penuhkan kami Tuhan. Engkau di dalam kami. Jadi ya hidup kami adalah menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Penuhkan kami Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalamku jadi ya hidup kami akan genapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ya Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Engkau pembaptis Roh Kudus, urapi setiap kami. Ya, penuhi kami Tuhan. Biarlah di dalam menantikan kedatangan-Mu Tuhan, Roh Kudus itu penuhi kami. Roh Kudus jamah kami. Iralah balabasirala kaya, iralah tabasheka, iralah tabasaya, iralah tabah. Ya, iralah balabasirala kaya, iralah tabah. Penuhkan setiap kami Tuhan. Kami jamah Kau dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati Tuhan di dalam batra-Mu Tuhan. Kami nikmati keintiman dengan Engkau. Lama-lama saya rala tabasa kaya rala tabah. Irala balaba sori kaya rala tabah. Ya rala tabasi kaya rala tabah. Irala balaba saya rala tabasi kaya rala tabah saya rala. Irala balaba sirala kaya rala tabasi kaya rala tabah saya rala tabah. Haleluya, haleluya. Kirala balaba saya rala. Ya rala tabasi karala kirala tamasor kaya rala tabah saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirala balaba saya rala kirala basur kaya rala. Kirala tamasur kaya rala tabasi kaya rala. Ya rala tamasi kaya rala tamasaya rala. Kirala tamasira rala tamasaya rala tamasi kaya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di tengah pembatasan ini engkau mulai bosan. Engkau mulai bosan dengan nonton YouTube terus. Engkau bosan dengan ngegame terus. Engkau rasanya kepengen keluar. Buy for yourself. Bayarlah. Mulai bayarlah ketika engkau jalin keintiman dengan Allah yang mengaruniakan kehidupan. Sebagaimana Nuh dan keluarga, mereka gak punya akses yang lain, tapi mereka mengalami penyertaan Allah selama 1 tahun 17 hari. Mereka mengalami penyertaan Allah di dalam batra. Bapak Ibu Saudara sekalian, alamilah penyertaan Allah. Mulailah cari Tuhan, mulai cari perkara-perkara di mana engkau benar-benar terhubung dengan penciptamu. Selama ini mungkin engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, engkau terlalu sibuk dengan target-target, engkau terlalu sibuk dengan semuanya. Tapi hari ini, kesempatan ini adalah kesempatan di mana engkau mulai buy for yourself. Bayar untuk dirimu sendiri.
engkau mulai cari Tuhan, mulai cari Tuhan. Dan engkau akan lihat ketika Allah berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika engkau mencari aku akan membuat engkau bisa menemukan aku. Dan dia akan urapi hidupmu, dia akan urapi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau kerjakan atas hati setiap umat Allah. Berikan kecenderungan hati untuk kami mencari engkau. Selama ini kami mulai bosan dengan yang di dalam dunia ini. Kami mulai mau mencari Tuhan perkara-perkara rohani. Kami mencari kehendak-Mu, kami mencari urapan-Mu. Kami izinkan engkau menjamah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga, sampai orang yang lanjut usia, di dalam nama Yesus, penuhi kami di rumah kami masing-masing. Penuhi kami. Kami akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Kami akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini adalah masa-masa berharga di mana kami buy for ourselves. Kami beli untuk diri kami sendiri. Kami mulai jalani keintiman dengan Engkau lewat baca Alkitab, lewat kami berdoa, lewat kami merenungkan firman-Mu, lewat kami memperkatakan firman Allah, lewat kami mengalami Kristus dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau tidak pernah terbatas oleh situasi dan kondisi. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, kami akan melihat benar-benar kemuliaan Allah dinyatakan atas kami. Kemuliaan Allah dinyatakan atas kami. Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus-Mu ada menjangkau setiap rumah, setiap pribadi. Kami buka hati buat Engkau. Kami mau menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami bukan seperti 5 anak darah yang lain yang hanya sekedar tahu. Tetapi hari ini Tuhan, kami izinkan kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami, membangkitkan kami. Bawalah kami dan seisi keluarga masuk di dalam pengalaman dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengalami tanda mujizat menyertai setiap langkah kami. Sebagaimana Engkau mengingat Nuh di dalam bahtera, Engkau juga mengingat setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, nikmatilah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan oleh karena korban Yesus di kayu salib. Engkau juga menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus, tapi engkau menikmati dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu. Bahkan engkau akan dibawa pada pengalaman rohani yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati.